Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Udin yang kemarin sempat menghilang selama 2 hari. Ya, kurang lebih 2 hari dia menghilang. Dan seperti yang sudah saya katakan, Udin melakukan yang namanya lompat kodok. Ya, jadi dia lompat sana, lompat sini gitu ya. Mau nggak mau, karena memang dia takut ditangkap, dia tahu bahwa polisi sedang mencari dirinya, sehingga mau nggak mau dia harus pindah tempat. Ya, karena dia takut juga dengan yang namanya kepolisian. Walaupun dia katakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, ya dia katakan nggak mungkin pengikut Yesus bisa ditangkap gitu kan. Itu kan omongan yang selalu dia ucapkan. Pengikut Yesus tidak mungkin bisa ditangkap. Sedangkan murid-murid Yesus yang lain, ya, yang 12 murid itu semua pada ditangkapin. Plus Paulus sendiri pun kena tangkap juga. Kalau mereka bisa kena tangkap, kenapa Anda nggak bisa? Apa spesialnya Anda? Yesus saja ditangkap. Ya, Yesus, murid-muridnya semua ditangkap. Dari mana dasarnya Anda mengatakan kalau Anda pengikut Yesus, Anda nggak bisa ditangkap? Apakah maksud Anda Pak Saifuddin ini jauh lebih mulia, jauh lebih hebat daripada 12 murid Yesus, 12 rasul tersebut? Kecuali Anda mengatakan Anda jauh lebih hebat, lebih jago, ya, lebih segalanya dibandingkan Yesus dan murid-muridnya. Baru Anda nggak bisa ditangkap, ya. Kalau seperti itu ya bisalah. Tapi kalau Anda masih setara dengan mereka atau di bawah mereka ya nggak mungkin. Anda harus mengakui dulu kalau Anda lebih jago dari Yesus, karena Yesus ditangkap, Anda nggak bisa ditangkap. Ya. Anda sudah katakan, Udin sudah katakan bahwa dia lebih mulia dari Yesus. Tinggal ditambahin dia lebih jago, lebih hebat dari Yesus karena Yesus ditangkap, sedangkan dia nggak bisa ditangkap. Maka sudah komplit lah ketuhanannya Udin ya. Udin jadi Tuhan. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Di mana kali ini yang akan kita bahas adalah Udin dalam video terakhirnya terjadi penampakan. Ya, kok bisa ini kan? Ada penampakan yang sangat aneh di dalam video Mbak Udin ini. Mungkin teman-teman kurang perhatikan ya, karena di dalam video ini yang kita perhatikan adalah Udinnya gitu, Udin dan segala omongannya, kita nggak perhatiin videonya ya. Jadi Udin itu sedang loncat sana, loncat sini, sedang pindah-pindah, ya, sedang keluar kota. Pindah kota maksudnya ya, lebih ke arah pindah kota, bukan keluar kota. Kalau keluar kota nanti dia balik lagi gitu kan. Sama kayak kita misalnya keluar kota beberapa hari, nanti kita balik lagi ke rumah kita. Sedangkan Saipudin kan memang bukan di rumahnya ini. Ya ini bukan rumah dia di Indonesia. Kalau dia mau balik ya baliknya ke Indonesia. Tapi ini kan dia dalam pelarian. Lari sana, lari sini. Ya dalam pelariannya ini ada hal yang menarik di mana live dia itu jam 6 sore waktu Indonesia. Ya, jam 6 sore waktu Indonesia kemarin. Sedangkan di Amerika tempat dia kurang lebih jam 4 pagi. Ya, kalau dia masih di daerah yang sekitar kemarin itu jam 4 pagi, kalau dia lebih ke samping lagi, ya, dia lebih ke samping atau daerah Midwest, dia itu sedang jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi dia live gitu. Kita bilang lah jam 4. Jam 4 pagi sudah bangun ya, masih rajin nih. Mungkin dia mau sholat ya, mau sholat subuh sehingga dia bangun. Ya, saya nggak tahu apakah Udin masih sholat apa enggak. Mana tahu dia masih seperti si siapa Ibnu Kolam ya, Ibnu Kolam walaupun jadi Kristen tapi sholat masih dia bilang ya, karena dia percaya bahwa Islam lah agama yang bisa mengantarkan dia ke surga, surga yang lebih benar gitu. Tapi di dunia dia mau jadi oten karena fulusnya, jadi oten lebih banyak uangnya. Jadi mau nggak mau dia harus jadi oten selama hidup di dunia, tapi dia beribadah dan juga melakukan sholat agar bisa masuk surga Islam gitu kan. Kalau Ibnu Kalam. Kalau saya pun nggak tahu saya kenapa pagi-pagi selalu bangun dia ya jam 4 ya itu jam 3 pagi sudah bangun live gitu dengan muka yang masih ngantuk atau memang belum tidur ya atau memang belum tidur dan terjadi penampakan yang aneh ya teman-teman mungkin bisa perhatikan dulu video berikut ini ya kalian lihat baik-baik terjadi penampakan di sini ya teman-teman sudah perhatikan ya ada tangan yang muncul tiba-tiba dari tempat tidur ya dari tempat tidur ada tangan yang muncul inilah tangan Salome ya
Jadi saya sebut saja ini tangan Salome. Saya nggak tahu ini tangan siapa. Apakah Mbak Udin sedang mencari janda Salome, ya, karena rindu belayan janda, sehingga dia di sana mencari janda selama 2 hari ini, ya. Mana tahu dia lagi kesepian, ya, lagi kesepian, jadi butuh kehangatan, ya, butuh perempuan, butuh belayan, sehingga dia mencari janda Salome di Amerika. Itulah dia menghilang 2 hari untuk mencari janda-janda di Amerika. Dan kita bisa melihat ada penampakan tangan, ya, ada penampakan tangan yang tiba-tiba muncul ini, ya, karena perempuan itu mungkin lagi tidur, ya, si perempuan ini lagi tidur, jadi ya agak lasak lah, agak lasak, tiba-tiba nggak sadar tangannya keluar dan terekam oleh kamera Saipudin. Sedangkan Saipudin juga nggak perhatikan, ya, karena kan dia taruh handphonenya di depan, dia ngerekamnya pakai handphone, dia live pakai handphone, kamera handphone di depan, ya dia ngomong gitu. Ya, dia ngomong aja dan dia nggak perhatiin kalau ada tangan, ya. Dan mungkin agak susah juga dia untuk melihat ke arah layar kamera, ya, karena kan agak jauh posisinya dan nggak kelihatan juga gitu. Mau lihat juga agak susah. Ya, paling dia kalau nonton ulang baru sadar ada tangan yang keluar ini, ya. Jadi ini bukan tangan hantu. Teman-teman jangan mikir, wah ini ada tangan hantu, nih ada penampakan tangan hantu. Enggak. Ini tangan dari Salome, ya. Ini tangan dari Salome yang tiba-tiba nyemplung keluar. Jadi ini bukan tangan hantu atau ada sosok-sosok goib gitu kan. Terjadi penampakan sosok goib dalam video Saipudin Ibrahim. Enggak. Ini bukan sosok goib, ya. Ini murni tangan Salome yang menemani Saipudin tidur, ya. Menemani Saipudin tidur biar dia lebih nyenyak, biar dia bisa lebih tenang tidurnya, ya. Walaupun kenyataannya ternyata dia nggak bisa tidur juga, pagi-pagi buta sudah muncul dan live gitu, ya. Bahkan belum cuci muka, saya lihat itu belum cuci muka dia langsung live, belum segar, otaknya pun belum bisa loading, sehingga apa yang dia katakan ngelantur-ngelantur aja seperti biasa, ya, ngelantur sana ngelantur sini. Dan ini adalah video yang dia ulang percakapannya. Sebelumnya dia sudah ada video, ya. Sebelumnya waktu Amerika itu sekitar jam 11 malam, jam 10 malam gitu, dia sudah ada video gitu. Ya, kemarin itu waktu kita jam setengah satu, jam 12 kita di sini, dia udah 12 siang, ya, 12 siang di sini dia udah ngerekam dalam posisi yang sangat ngantuk, dan di video itu dihapus. Video itu dihapus, terus dibuat ulang tadi pagi itu, waktu Amerika tadi pagi, itu dia buat ulang, walaupun yang dia katakan sama gitu. Yang dia katakan semua sama, yang dia ubah paling hujatan kepada beberapa orang lah. Itu ada beberapa yang ditambahin, hujatan kepada Ustadz Adi Hidayat, ya, fitnahan, dan juga dia menantang Ustadz Abdul Somad, serta yang dia katakan nandar kucluk itu dihapus. Ya, dia ada sebut nandar itu kucluk lah, dan yang lain-lain, itu yang dihapus, ya. Saya nggak tahu kenapa dia ganti video tersebut. Mungkin karena dia lihat videonya jelek gitu kan, muka dia tuh babak belur sekali. Di video yang pertama babak belur, dia tahu nanti itu akan jadi bahan omongan, jadi mending dihapus saja sama dia kan. Dihapus, digantikan dengan video ini, padahal ya sama aja, tetap mukanya babak belur gitu. Ya, jadi ini ada penampakan tangan Salome, ya. Silakan teman-teman tebak, ini tangan janda Salome dari ras apa? Ya, karena kita tahu di Amerika semua ras ada. Kamu mau ambil orang Spanyol, orang Itali, orang Amerika, ya, orang Turki, bahkan orang-orang Eropa juga ada Cina juga, ada Korea, Jepang. Kamu mau yang mana? Semua ada. Silakan teman-teman tebak ini dari ras mana, ya. Janda Salome yang sedang dengan Saipudin Ibrahim. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan teman-teman tebak itu janda Salome dari mana di kolom komentar. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa.